seconds of round number 8. Ladies and gentlemen, special thanks to His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman and Chairman of the General Entertainment Authority of the Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency Turki Al Sheikh. This contest is sanctioned by the World Heavyweight Champion of the World, the Gypsy King, Tyson Fury. Of Ukraine, presenting the reigning, defending, undefeated, unified IBF, IBO, WBA, WBO heavyweight champion of the world, Alexander Usyk. Fury kalahkan Usyk dalam pertarungan sengit dan canggung. Mantan juara dunia kelas menengah Super Kalfroh mengungkapkan Tyson Fury yang bagus mengalahkan Alexander Usyk dalam pertarungan sengit dan canggung. Kalfroh sangat senang dengan berita terbaru bahwa kesepakatan telah diselesaikan untuk pertarungan tak terbantahkan antara juara dunia kelas berat Tyson Fury dan Alexander Usyk. Mereka berusaha membuat kesepakatan awal tahun ini, namun kedua petarung tidak dapat menyepakati persyaratan finansial untuk pertandingan ulang tersebut. Fury akan kembali naik ring akhir bulan ini dalam sebuah pertarungan crossover, saat ia menghadapi mantan juara kelas berat UFC, Francis Ngannou. Setelah hilang dari pertarungan melawan Ngannou, tanggal akan ditetapkan untuk Fury vs Usyk. Sementara Fury akan menjadi favorit kuat untuk menang, Froh yakin bahwa Usyk mampu membalikkan keadaan. Ini adalah sesuatu yang kami butuhkan, seorang juara kelas berat yang tak terbantahkan. Sialan brilian. Permainan yang adil untuk semua orang yang terlibat, ujar Kalfroh. Saya pikir Frank Warren telah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk menyelesaikannya dan saya sangat senang, tidak hanya sebagai penggemar tetapi juga untuk olahraga tinju, dan saya berharap itu terjadi. Saya sedikit skeptis bahwa itu akan terjadi sekitar 1 bulan atau lebih setelah pertarungan Ngannou. Tetapi sekali lagi mungkin akan mudah bagi Fury untuk mengalahkan Ngannou, dia hanya akan menggunakannya sebagai sesi sparring. Kemudian mungkin dia akan langsung bertarung dengan Usyk, kata Froh kepada situs judi online. Saya dapat melihat Usyk dapat mengalahkan Fury, ia memiliki keterampilan dan kemampuan dan ia terbiasa melawan pria yang lebih besar. Di mana sejak ia memasuki kelas berat, ia memiliki set yang lebih tebal dan sedikit lebih berat, serta tampaknya ia dapat bertahan. Namun ia semakin tua dan sedikit melambat, namun begitu pula Fury, jadi ia dapat mengungguli kemampuannya. Juga, apakah Fury berada dalam kondisi terbaiknya? Ia menambah berat badan di sela-sela pertarungan. Ia membawa banyak lemak di perutnya, ia memiliki pukulan yang kuat, dan jika Fury tidak tampil dengan seluruh kemampuannya, Usyk muncul dan memberikan penampilan terbaik dalam kariernya, Usyk akan menang dan menang dengan nyaman. Namun saya kira ini akan ditanggapi dengan serius oleh keduanya, dan Fury yang bagus akan mengalahkan Usyk yang bagus dalam sebuah laga yang sangat ketat dan canggung. Saya kira Fury membatalkan pekerjaannya dan mengikatnya. Saya tidak begitu yakin apakah ia akan mendapatkan penyelesaian. Pertarungan Tyson Fury vs Alexander Usyk seharusnya berlangsung pada tanggal 17 Februari namun dalam kurun waktu hampir 24 jam, tanggal baru segera diumumkan pada tanggal 18 Mei memberikan Tyson Fury waktu lebih dari 3 bulan untuk pulih dari cederanya. Tyson Fury 3401/24 menceritakan detail dari insiden tersebut pada hari Sabtu dalam sebuah wawancara di The MMA Hour yang juga menghadirkan Usyk 21-0-14 manajer Alexander Usyk, Egis Klimas, dan Turki Al-Alsih, ketua otoritas hiburan umum Arab Saudi. Saya mengatur untuk melakukan sparring 12 ronde dengan 4 orang yang berbeda pada hari Jumat, jelas Tyson Fury. Pada ronde kelima saya terkena sikut di mata saya terbelah, dan jelas saya harus pergi ke rumah sakit dan mendapatkan 11 jahitan. Mereka memiliki laporan medis, mereka memiliki segalanya.
Tidak ada yang dapat dilakukan oleh siapapun untuk mendapatkan luka dalam sparring, hal itu tidak akan terjadi. Saya belum pernah mengalaminya sebelumnya, pertama kali untuk semuanya, paparnya. Insiden hari Jumat itu menandai luka signifikan kedua yang diderita Fury di dekat mata kanannya. Dalam kemenangannya di tahun 2019 melawan Otto Wallin, Tyson Fury mengalami luka dalam di dekat mata kanannya yang membutuhkan 47 jahitan dan operasi plastik. Klimas memiliki kata-kata pilihan untuk Fury pada hari Jumat, menyebutnya pengecut dan menuduh bahwa petinju Inggris itu dengan sengaja menyebabkan luka itu untuk mundur dari pertarungan. Selama percakapan grup pada hari Sabtu, Al-Alsi mengatakan bahwa Fury segera bersikeras agar pertarungan tetap berlangsung, sesuai rencana pada tanggal 17 Februari sebelum tanggal baru akhirnya disepakati. Tyson Fury kemudian menyerang Klimas. "Mengapa saya tidak ingin bertarung demi bayaran terbesar dalam hidup saya? Saya menghabiskan 10 minggu di pemusatan latihan. Mengapa saya tidak ingin bertarung?" kata Fury. "Anda adalah tikus sialan. Anda tidak pernah bertarung dalam hidup Anda dan Anda menyebut saya pengecut, tikus bajingan. Egis, jangan pernah menyebut saya pengecut lagi. Aku sudah menjalani 35 pertandingan profesional. Aku sudah bertinju selama 18 tahun dalam hidupku. Aku telah naik ke atas kanvas dari pemukul terbesar dalam sejarah untuk menang. Saya tidak pernah menjadi pengecut, tidak pernah mundur dari siapapun dalam hidup saya. Anda semua akan menjadi finito. Kalian semua akan bekerja untuk saya sebagai tukang buang sampah, kalian bajingan kecil yang jelek," paparnya. Tyson Fury juga membahas foto-foto yang ia bagikan di media sosial dan menegaskan bahwa itu adalah foto-foto terbaru. George Capetillo, juru rawat Fury, mengatakan pada hari Jumat bahwa juara kelas berat WBC itu akan membutuhkan waktu 90 hari untuk menyembuhkan lukanya. "Saya berada dalam kondisi yang fantastis. Saya telah berlatih sangat keras dengan diet yang baik dan siap untuk bertarung," kata Fury.